Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabatku yang beriman, alhamdulillahirrabbilalamin, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua yaitu nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Karena puasa merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara hak dan yang batil. Sahabat yang beriman, puasa memiliki definisi, yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa, yang bisa membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Begitupun menahan diri dari makan, minum, dan menahan diri dari hawa nafsu. Setidaknya ada beberapa keutamaan ketika kita melaksanakan puasa. Ini Allah berikan keutamaan ini khusus kepada orang yang berpuasa. Di antaranya, yang pertama adalah pahala orang yang berpuasa itu tidaklah terbatas. Tidak seperti pahala-pahala yang lainnya, misalkan sedekah. Sedekah di dalam Al-Quran pahalanya sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Yang artinya,
Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha luas karunia-Nya, lagi Maha mengetahui. Beda halnya dengan berpuasa. Pahala berpuasa tidak dibatasi oleh Allah, bahkan langsung oleh Allah diberikan pahalanya. Langsung Allah memberikan ganjarannya. Bahkan tidak kita ketahui berapa ganjaran yang kita akan dapatkan. Sebagaimana di dalam hadis qudsi, qala Allah, kullu amali Adam lahu illa syiyam fa innahu li wa ana ajzi bi. Allah berfirman dalam hadis qudsi, setiap amal anak Adam itu untuknya kecuali puasa. Maka puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Kemudian keutamaan yang kedua adalah bau mulutnya orang yang berpuasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah wangi. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah yang berbunyi, "Walladzi nafsi biyadi la khulufu famis shaim atyabu 'inda Allah Ta'ala min rihil miski." Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada harumnya minyak misik. Kemudian keutamaan yang selanjutnya adalah orang yang berpuasa memiliki 2 kebahagiaan, 2 kegembiraan. Yang pertama, kata Rasulullah, "Lishaim farhani yafrahu ma idza afṭar", yaitu diberikan 2 kebahagiaan. Yang pertama adalah kebahagiaan ketika dia berbuka puasa. Kemudian kegembiraan atau kebahagiaan yang kedua adalah wa idza laqiya rabbah, yaitu ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di akhirat. Sungguh sangat luar biasa sekali orang yang berpuasa diberikan suatu keutamaan oleh Allah, yaitu akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Kemudian keutamaan berikutnya adalah akan dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana diriwayatkan dalam sebuah hadis dikatakan ada seorang sahabat yang bernama Abu Umamah berkata, "Ya Rasulullah, tunjukkanlah aku, perintahkanlah aku supaya aku bisa masuk surga." Kata Rasulullah SAW menjawab, "Fa'alaika bisyam", maka berpuasalah. Kata Rasulullah, maka berpuasalah, karena berpuasa akan memasukkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keutamaan yang berikutnya adalah puasa adalah perisai. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, "Wasyiyamu junnah", puasa adalah perisai. Perisai dari api neraka dan perisai dari hal-hal yang buruk. Kata Rasulullah, ketika ada seseorang yang akan hendak berbuat zalim kepada kita, kata Rasulullah, maka katakanlah, "Aku sedang berpuasa." Oleh karenanya, puasa baginya adalah sebuah perisai dari hal-hal yang bisa mencelakakan bagi dirinya. Kemudian keutamaan yang berikut adalah puasa sebagai pengontrol syahwat. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW yang berbunyi, "Ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija." Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah, karena menikah lebih baik atau lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan.
Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa dapat mengontrol syahwatnya. Kemudian keutamaan berikutnya adalah menjauhkan dari api neraka. Sebagaimana dikatakan di dalam sebuah hadis, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillahi illa ba'adallahu lidzalikal yawm." Tidaklah seorang hamba berpuasa sehari di jalan Allah kecuali Allah menjauhkan wajahnya dengan hari itu dari api neraka. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sebagai umat Islam telah melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang yang bertakwa di depan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Dari Bapak cukup sekian, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.